Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat kurma, hari ini kita diberikan oleh Allah kenikmatan yang sangat besar. Itu kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan kesehatan, dan yang kedua kenikmatan kesempatan. Ada orang yang diberi kesehatan namun dalam beribadah kesempatannya belum ada. Ada orang-orang yang diberi nikmat kesempatan, ternyata situasi dan kondisinya dalam keadaan sakit sehingga dia tidak bisa juga beribadah. Alhamdulillah, Allah hadirkan itu kepada kita semua, wabil khusus kepada sahabat kurma Al-Fitiah. Allah hadirkan, Allah berikan, Allah kurniakan itu semua kepada kita. Oleh karena itu jangan lupa kita mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Pada kesempatan ini materi atau judul Rumah Ramadan kita Al-Fitiah yaitu Nuzul Quran. Dari sisi pengertian atau arti dari nuzul itu sendiri adalah turun. Quran berarti nuzul, Quran turunnya Al-Quran. Nah, Al-Quran itu sendiri adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang kalau kita membacanya itu ibadah. Nah, oleh karena itu ada satu hal yang sangat menarik di sini. Apa kira-kira ya beda Al-Quran dengan buku? Nah, ini dahsyat dan luar biasa. Kalau Al-Quran membacanya menjadi catatan ibadah buat hamba yang membacanya. Ya, ini luar biasa. Satu huruf saja itu menjadi pahala bagi pembacanya. Sementara buku atau kitab-kitab itu tidak dinilai pahala. Subhanallah. Ini yang sangat kita kagumkan, dahsyat terhadap Al-Quran. Kalau buku hanya pengetahuan saja yang kita raih, kecuali kalau ada ayat-ayat di dalam itu. Kalau Al-Quran tidak sekedar pengetahuan, satu demi satu hurufnya bernilai ibadah. Sahabat kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya Al-Quran ini ada dua tahap dalam prosesnya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran yaitu pada malam Lailatul Qadar. Nah, turunnya kemana? Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan dalam tafsirnya, yaitu turun dari langit ke-7 Lauh Mahfuz ke langit pertama Baitul Izzah dunia. Subhanallah. Nah, seperti apa turunnya? Para ulama menyebutkan jumlatan wahidah, 30 juz pluk, langsung semuanya turun. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tahapan yang kedua, dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dan itu bertepatan tanggal 17 Ramadan, malam Jumat di Gua Hira. Tapi ada juga yang mengatakan di 17 Ramadan pada saat Perang Badar. Nah, dari mana turunnya? Yaitu dari langit pertama terus ke bumi.
via malaikat Jibril ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa turunnya? Nah, ini bertahap. Kalau tadi sekaligus jumlatan wahidan, sekarang bertahap yang kedua, yaitu tidak sekaligus, ya, selama dan lamanya itu selama 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Dalam situasi seperti apa prosesnya turun itu? Ada dalam bentuk Nabi yang berkeringat. Artinya ketika Al-Quran mau turun kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi suasananya keringat dingin. Ya, ini berarti ada sesuatu yang Allah ingin turunkan, ingin hadirkan. Yang kedua, ada dalam bentuk getaran pada diri Nabi. Goncangan yang berat, rasanya telinganya sumpek, berat sekali. Nah, itu berarti ada tanda atau Al-Quran yang turun kepada beliau. Dan ada juga dalam bentuk bunyi, ya, bunyi-bunyi yang masuk ke dalam jiwa, dalam ruh dan pikiran Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam bentuk mimpi, ya. Melalui mimpi ini memang dirasakan oleh Nabi Muhammad SAW seperti mimpi, tetapi sesungguhnya tidak mimpi, itu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghadirkan Al-Quran kepadanya. Dan ada juga dalam bentuk malaikat menampakkan dirinya, yaitu surat Al-Alaq, Iqra, yang waktu itu Nabi tidak bisa mengucapkan apa-apa sampai malaikat Jibril mengikrarkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baru kemudian Nabi Muhammad bisa mengikutinya, yang setelah diawali dengan gugup, tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dalam bahasa Arab yang bagus. Nah, di mana saja turunnya Al-Quran? Yang pertama ada di Mekah. Nah, ini ditandai dengan suratnya pendek-pendek. Isinya tentang akidah dan tauhid. Nah, sementara ada juga yang turunnya itu di Madinah, ditandai suratnya panjang-panjang dengan isi rata-rata syariat ibadah, kemudian muamalah. Nah, apa hikmah yang bisa kita ambil dari nuzul Quran ini? Kalau ada peringatan Al-Quran ini, peringatan nuzul Quran ini, yang pertama, agar orang menjadi paham sejarah. Sejarah apa? Sejarah turunnya Al-Quran. Yang kedua, tentu dengan sendirinya meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah memperlihatkan dahsyatnya Al-Quran yang turun kepada nabinya, kekasihnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai manusia biasa tentu melihat situasi dan kondisi seperti ini takjub, dan takjub itu memunculkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, ada sebagai sarana, memang sarana edukasi atau pendidikan kepada semua manusia. Banyak ayat-ayat itu berbicara ya ayuhan nas, wahai manusia. Baru ketika dihadapkan kepada orang-orang beriman misalnya untuk melakukan atau perintah ibadah puasa, maka bunyinya ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat kurma, kuliah Ramadan Al-Fitiyah, demikian kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.